dalam hukum formil kita ya, perpanjangan masa tahanan yang 30 hari ya, yang kemarin itu hal yang wajar karena itu diatur dalam hukum acara pidana kita ya, sebagaimana pasal 29 ayat 1 B seperti itu. Nah yang kedua, ada informasi yang beredar yang kami dengar juga bahwa perpanjangan masa tahanan ini dengan P19 bolak-balik itu karena kurangnya alat bukti. Saya pikir itu pendapat yang keliru. Ya, itu keliru. Karena apa? Karena P19 itu dasar hukumnya adalah pasal 138 junto 75 KUHP. Artinya apa? Dilakukannya P19 karena adalah pendalaman berkas. Ya, berkas terhadap keterangan saksi, keterangan pelapor dan sebagainya. Penetapan tersangka itu minimal dengan alat bukti sebagaimana pasal 184 sudah terpenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi kalau kemudian dikatakan sekarang kurang alat bukti itu keliru. Ya, tetapi penyidik dugaan kami sebagaimana keterangan klien kami pada saat dipanggil terakhir ya sekitar 2 minggu lalu, dugaan kami ini jaksa memberikan petunjuk untuk mengkaitkan kepada peristiwa 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Artinya harus ada tersangka yang lain. Mungkin seperti itu dugaan kami ya. Kami menilai itu berdasarkan pertanyaan penyidik kepada klien kami. Ya artinya kenal sama saya. Tidak ada terhadap tersangka yang dua di dalam, tidak ada. Ya, kalaupun ada hanya sebatas kenal sama tersangka NM, IM, kenal. Itu aja. Tetapi terhadap pembuktian kejahatan mereka tidak ada. Ya, lebih kepada dua saksi yang lain. Ya, terhadap inisial O dan inisial S. Seperti itu. Jadi artinya menunggu dulu dua terlapor ini untuk jadi tersangka dulu baru akhirnya bisa semua. Bukan seperti itu. Menunggu agar penyidik memanggil kembali si saksi dengan inisial O dan inisial S untuk dimintai keterangan berdasarkan petunjuk jaksa. Menurut kami seperti itu. Tapi itu belum terjadi berarti Bang? Belum terjadi. Sehingga dilakukan perpanjangan 30 lagi. Ya, kalau sudah terjadi, tidak terjadi satu. Seperti itu. Berarti pihak DRG sendiri meminta agar penyidik kembali memanggil dua orang itu ya? Oh iya dong. Karena kami kan sudah dipanggil. Pihak klien kami sudah dipanggil, saksi-saksi klien kami sudah dipanggil, tinggal saksi yang seharusnya yang dilaporkan oleh klien kami terhadap 4 peristiwa hukum tadi yang kami sebutkan itu belum dipanggil, seharusnya itu dipanggil. Nah akhirnya kalau sudah dipanggil, saya yakin. Ya terhadap yang 2 yang sudah tersangka tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Ada tambahan bukti lagi mungkin yang mau dikasih ke penyidik Bang? Gimana? Ada tambahan bukti lagi yang mau dikasih ke penyidik. Untuk yang mana ini? PMJ itu Medan? Enggak, yang kasusnya DRG sama Nikita. Enggak ada lagi. Sudah cukup. Ya dari pihak kita, dari pihak klien kami sudah memberikan keterangan tambahan berdasarkan petunjuk jaksa dan bukti-bukti tambahan. Ya, tinggal sekarang kita menunggu pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk memanggil 2 orang saksi inisial S dan O. Baru selesai. Ada persiapan terus nggak sih Bang? Karena kan setelah 30 hari kan ada kemungkinan kita bisa bebas gitu karena kurangnya bukti dan segala macam. Dan dari Abang sendiri udah siapkan langkah-langkah lain belum Bang? Sebenarnya kalau itu kan kita tetap kepada asas formil ya. Tidak ada langkah-langkah di luar itu. Ya, tetap kita mengacu kepada hukum acara pidana. Kalau di luar itu berarti rusaklah hukum kita. Ada rencana untuk kebit propam mungkin? Nanti itu. Belum ya? Oke. Tapi memang sudah ada rencana ke sana ya, Bang? Nanti. Pendekar hukum kan nggak harus bilang-bilang terbang-terbang kan begitu kan? Pendekar hukum cukup berarti dan bertambah seperti itu. Tapi berarti ada dugaan lemahnya penyidik nih Bang ya? Tidak melengkapi sampai P21 jadinya. Nanti itu ya, nanti. Oke. Oke.